Ya, sekarang balik lagi di podcast Kucing Balistik. Di sini kita akan membahas sudut pandang orang-orang yang menurut Balis idealis. Kali ini kita kedatangan Andreas. Ya, dia temanku waktu kuliah dulu. Ya, langsung aja ke topik pembahasannya. Kamu itu siapa sih sebenarnya? Siapa ya? Gini loh, maksudnya aku tuh masih sampai dari untuk sekarang sih aku masih bukan siapa-siapa sih. Aku cuma penikmat pop culture gitulah. Jadi kenalin gue ya. Nama aku Andreas Pratama. Aku pekerjaanku sih sekarang sih ya desainer, tapi aku juga masih nyambi buat itu sih, nyambi ngekomis juga. Aku soalnya emang pengen terjun buat ke dunia ilustrasi, dunia sebenarnya apa ya, aku sebenarnya asli udah mulai bosen sama desain sih. Aku kayak pengen banting setir gitu. Aku sempat ada kepikiran juga apa aku banting setir ke itu ya, dunia game juga ya, apa aku jadi game designer ya. Ya masih apa ya, umur masih segini, jadi aku masih agak bingung juga aku bakal fokus ke apa. Oh, berarti kamu tadi kepikiran buat bikin game? Iya, makanya beberapa Serius? makanya teman apa ya, aku sendiri soalnya kan gimana ya, temanku ada developer, dia sekarang juga ini sih kerjanya di studio game di Surabaya sih. Dia ngajakin, soalnya gini loh, aku tuh aslinya bukan dari daerah yang ibarat, ya buat kenalan dulu ya. Aku tuh aslinya bukan dari ibaratnya di Pulau Jawa, maksudnya aku nggak lahir di Pulau, aku lahir di Pulau Jawa sih. Aku gede tumbuh kembang, aku bukan di kawasan gede kayak Pulau Jawa. Asalku tuh dari Papua. Dan perkembangan di sana sama di Jawa tuh beda banget sih. Makanya Beda gimana? gini loh, jadi gimana ya, aku ngomongin sih kayak dia tuh terisolasi gitu loh. Jadi apa yang berkembang di Jawa sini nyampe di Papua tuh bisa telat banget. Ibaratnya sesuatu yang ngetren di sini nyampe di Pulau Papua itu kira-kira ya 3 bulan sampai 5 bulan gitu, trennya baru nyampe situ. Jadi bayangin lah, maksudnya sampai terisolasi kayak gitu loh. Tapi apa ya? Aku tahu komik-komik Indo tuh dari kamu loh awalnya malah. Yes. Kamu malah lebih update tuh dari aku. Mungkin kalau aku gak kenal kamu ya, aku tuh masih ngewibu sampai sekarang gitu. Paling nggak tobat ngewibu, terus nonton film gitu. Gimana deh? Tapi kamu tahu komik Indo itu dari mana sih awalnya? Ini sih, jadi kalau aku jelasin sih, jadi kayak turn back pointku tuh waktu aku masih SMP seingetku. Jadi tuh gini, aku dulu tuh ya cuman ya penikmat doang, maksudnya aku penikmat bener-bener ya, aku ngikutin kayak ya ngewibu bener sih. Aku nonton anime luar dari kecil, emang sih aku dari kecil banget aja. Dari kecil tuh aku udah nonton anime gitu. Dan satu sih yang nggak bisa kelewat, aku pasti nonton. Genre gue tuh ini sih mecha sih. Jadi aku dulu bangun pagi nonton Gundam setiap minggu. Nah, iya jelas tuh Gundam tuh gila sih, aku suka banget sih. Yoi. Entah kenapa Aku juga. aku paling demen Sid Destiny sih. Enggak, bukan Sid Destiny mah ampas. Aku sukanya Sid sih. Sid Destiny ya. Oh, Sid. Oke. Nah, aku kan ya dari kecil emang udah jadi penikmat kan. Terus tiba-tiba turn back pointku tuh dulu waktu SMP. Kayaknya aku sempat baca suatu artikel gitu. Terus dia ngenalin suatu game, judulnya itu Inheritance. Jadi itu dan aku baru kaget juga ternyata ini game ini tuh dibuat sama orang Indonesia, sama orang kita sendiri. Jadi tuh aku tuh kayak kaget banget loh, maksudnya aku dari dulu kan nikmatin ya, ibaratnya nikmatin konten-konten dari luar kayak
anime, game, dan semua itu kan dari luar kan. Ya emang sih maksudnya bukan hal yang baru sih kamu nyeritain sesuatu yang ibaratnya dari kulturnya kita lewat dunia hiburan kayak wayang gitu kan. Cuman ya kenapa beda rasanya ya itu karena mediumnya. Medium kayak game dan itu tuh bener-bener baru banget kan, game dan anime. Ada sama makanya baru banget, dan itu tuh aku bikin entah kenapa kayak bener-bener kayak ih gila ternyata kita bisa nyeritain kultur kita sendiri tuh dari medium kayak gini. Dan semenjak itu tuh bener-bener aku pengen kayak aku mutusin hidupku kayak aku kayak bakal terjun ke dunia kayak gini deh. Oh oke keren. Bener-bener Berarti kan aku bener-bener kayak ibaratnya tuh apa ya, dulu tuh aku masih bingung juga aku kedepannya mau ngapain ya, cita-cita aku sebenarnya itu apa ya. Semenjak itu tuh aku mulai aku kayak bakal masuk ke dunia hiburan dan aku bakal developing suatu story gitu sih. Itu pertama kalinya, dan itu tuh aku masih di Papua loh, bayangin. Kayak ibaratnya tuh gini sih gampangnya, aku tuh di Papua tuh gini loh, gak ada sama sekali toko buku. Jadi tuh aku kalau kayak aku kan dulu sebenarnya nggak asli Papua, aku pindah ke Papua dulu SMP kelas 1. Jadi sebelumnya tuh aku tinggal di Bogor sih. Dari SD dari TK sampai kelas 6 SD. Dan itu tuh aku emang dari dulu udah ya kayak inilah kayak anak SD biasanya, aku sering baca buku, sering baca komik. Biasanya komik beli di Gramet. Terus tiba-tiba aku pas ke Papua tuh anjir, aku tuh gak bisa beli komik, gak bisa nikmatin komik. Dan ya jadi ya agak susah juga. Kayak ibaratnya tuh kita kalau mau mesen barang, ibaratnya jual beli online gitu, itu tuh mikir banget loh. Kayak ibaratnya aku kalau misalnya mau order komik dari Papua, gimana ya, kamu kalau pakai jasa pengiriman gitu, itu tuh biayanya tuh lumayan untuk per kilonya. Itu tuh harganya waktu dulu tuh kalau nggak salah 70.000 sampai 100.000 itu per kilo. Berarti kamu waktu di Papua itu apa ya, kayak hiburannya apa? Nah kayak... itu aku merasa keisolasi banget. Kayak ibaratnya tuh aku mau ngomongin pop culture tuh nggak ada yang ngerti. Kayak ibaratnya kamu nonton anime ini nggak, kamu nonton film ini nggak, kamu main game ini nggak. Itu tuh susah banget. Mereka anak-anak SMP ibaratnya anak sekolah di sana tuh ngobrolinnya tuh tentang ini, tentang kayak dunianya tuh beda banget. Kayak ih kamu di mana sih sebenarnya. Mereka tuh nonton ini kayak kemarin Liverpool lawan MU gimana ya, kalau enggak kemarin yang finish duluan siapa ya, Rossi atau siapa ya. Kayak lebih cenderung olahraga gitu ya berarti. Iya, di sana kan emang sport banget sih orang-orangnya sih. Makanya aku kayak ngobrolin pop culture tuh astaga susah banget. Jadi ya aku cuman bisa ngelihat dari ya portal-portal berita gitu sih. Kayaknya itu kan pertama Inheritance ya. Yang kedua tuh aku kayaknya sempat baca ada satu komik itu tuh tentang ngebahas, judulnya tuh apa ya, anak kos dodol. Anak kos dodol. Iya, itu tuh komiknya Kak Jati, dan aku cuman ngerti premisnya doang sih, premisnya dan plotnya. Kayak ini nyeritain tentang anak-anak kos gitu. Itu tuh nggak tahu itu SMP kelas berapa, aku lupa. Dan aku ya cuman bisa ngeliat kayak premisnya doang, kayaknya bagus banget deh. Tapi aku belum sampai baca waktu itu, karena ibaratnya mau beli juga nggak bisa, soalnya aku masih di Papua. Terus komiknya Kak Jati yang kamu baca pertama apa? Nah, jadi aku cuma tahu nama Kak Jati itu doang sampai kayaknya sampai aku pindah ke Jawa pas kuliah ini. Aku cuma tahu nama Kak Jati. Oh ini dia komikus asal Jogja. Nah pertama kali aku kayaknya sabar, aku pertama kali ngebaca dia tuh apa ya? BCFBP apa 17 plus ya? Kayaknya sebentar. Kayaknya seingat kau ngebaca tuh 17 plus dulu deh. Masih
aku masuk ke dunia kajian itu tuh benar-benar masuk ke dunia ini yang masih normal dulu. Aku Aku juga baca 17 plus. aku juga baca pertama kali komiknya Kak Jati juga dari kamu loh. Iya, aku kayak pertama kali beli 17 plus sih. Dan itu benar-benar ya pelampiasan banget. Aku juga dulu sempat baca premisnya 17 plus juga, cuman nggak bisa sampai ini. Nggak bisa ngebaca kayak ceritanya kayak gimana sih, cuman ya bisa ngebaca premisnya dari itu. Waktu googling itu belum sampai bisa nyentuh comic scene itu kayak gimana. Dan waktu itu kayaknya ini waktu aku kuliah semester 2 kayaknya. Aku kalau nggak salah lagi ke mana ya? Aku lagi nyari ini sih perkakas buat kuliah gitu. Itu tuh ya Gunung Agung sih. Pas aku ke Gunung Agung terus aku ya biasalah kalau kita tuh kalau gimana ya, kalau misalnya ke toko buku buat belanja perkakas tuh nggak mungkin lewat arah bagian komik tuh nggak mungkin. Pasti diputerin semua gitu. Pasti kudu muter dulu. Nah waktu itu tuh aku muter, terus tiba-tiba tuh aku ngeliat ada beberapa tumpuk, nggak banyak, cuman kayak 4 apa 5 gitu. Itu tuh komik 17 plus. Itu tuh komik 17 plus itu cetakan pertama itu kalau nggak salah tahun 2009, dan itu tuh aku kayak tahun berapa ya, 2015 apa 2016 gitu. Jadi ibaratnya ini sumpah ini langka banget sih. Iya sih. Makanya jadi pelampiasan banget sih. Dulu aku waktu masih SMP aku nggak bisa baca, dan akhirnya pas kuliah ini benar-benar baru bisa baca. Terus kayak apa ya? Kamu apa tuh namanya, kayak selanjutnya kamu baca apa lagi selain 17 plus? Maksudnya selain komiknya Kak Jati juga loh. Ya kalau apa ya? Kalau menurutku sampai sekarang tuh cerita komik Indonesia yang paling menarik tuh si Pixel sih. Cuma aku nggak tahu harus baca di mana. Nah itu dia. Jadi sabar, aku lupa itu eranya kayak ini sih, kita ngomong di era komik dulu sih. Kayak komik itu pertama kali tuh kalau nggak salah gedenya tuh kayak sebelum aku kuliah tuh kayaknya 2015 apa 2014. Itu pertama kali dimulai sama si Rion seingatku. Rion. Cuma tahu doang, sebatas tahu, dan dia sempat beli sih waktu itu aku pas pertama kali pindah ke Jawa ya, waktu kuliah. Itu kalau nggak salah masih ini sih, masih tes gitu sih, tes masuk dulu. Dan waktu itu aku masih di Jogja. Dan aku pertama kali ya setelah berapa tahun ya, aku dari Papua 6 tahun kayaknya. Akhirnya ke Indomaret lagi, astaga. Dan sekarang masih ada ya, kayaknya udah nggak ada deh. Dulu tuh masih ada kayak rak bagian. Oh iya tahu. Rak bagian komik, rak bagian koran, majalah. Sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Nggak ada kayaknya. Aku juga. Ya. Jadi tuh aku masuk situ, terus akhirnya aku ngelihat pertama kalinya, astaga, ternyata bisa beli komik di tempat kayak gini dong. Di situ tuh ada bagian komik sih, ada Naruto sama, dan itu ada Rion. Pertama kalinya aku beli Rion. SMK pertama kalinya Naruto di situ. Iya, di Indomaret itu. Pertama kali aku akhirnya pertama kali beli komik, ibaratnya ya komik Indo itu Rion itu. Tapi emang di Papua emang ada di Indomaret gitu? Gak ada. Itu waktu aku kuliah, waktu aku ini. Oh iya di Jogja. Oh. Pertama kali aku pindah ke Jawa ini. Aku masuk Indomaret dan akhirnya aku beli itu komik Rion, dan itu waktu itu kayaknya masih udah ini sih volume 14 gitu. Semenjak itu tuh aku ngerasa kayak astaga, dunia komiknya kita itu udah maju sampai segininya dong. Sampai ibaratnya bisa ngeluarin kayak kompilasi komik itu, dan itu udah sampai udah lumayan panjang, udah sampai ke volume 14. Itu kan bukan usia yang pendek sih. Mereka kalau nggak salah dulu rilisnya per bulan deh, seingatku. Nah semenjak itu entah kenapa tiba-tiba komik majalah yang bentuknya kayak bilangnya kompendium apa kompilasi ya, jadi ibaratnya
satu majalah diisi beberapa cerita gitu. Semenjak itu tuh mulai bermunculan satu demi satu. Emang apa aja? Aku setahu kok yang besar tuh cuma Rion sama Cosmic kan? Iya, Setahu. jadi yang pertama tuh Rion. Terus ada Cosmic. Cosmic itu aku aslinya enggak ini sih, aku bukan tipikal pembaca Rion sih, aku enggak, entah kenapa enggak ngerasa cocok sama genrenya sih. Jadi genrenya Rion itu lebih ke kayak target audiensnya tuh ini sih anak SMP SMA. Jadi ya genrenya dominannya emang romance dan story-nya juga ya story ini sih, story family friendly banget sih. Akhirnya aku dulu nyoba, akhirnya ini sih pas kayaknya Cosmic itu bener-bener baru banget di tahun 2015 itu. Mereka pertama kali ngerilis volume satunya yaitu tahun 2015 seingetku. Dan aku nyoba bener-bener nyoba baca Cosmic dan astaga, aku bener-bener kaget banget. Maksudnya kayak ibaratnya banyak story yang di Cosmic itu sesuatu, mereka ngangkat sesuatu yang dekat sama kita tapi nggak kebayang. Kayak kamu nggak kepikiran kayak cerita kayak gini tuh bisa diadaptasi jadi suatu media yang seru ternyata deh. Bener-bener kaget banget sih. Tapi iya sih, aku baca yang apa ya, yang sebentar aku lupa judulnya, Code Helix. Nah itu juga ngerasain kayak gitu sih. Iya sih, Code Helix itu cuma sayang banget sih dia masuk di eranya Cosmic. Udah waktu ini sih Cosmic udah tutup gitu, dan mereka sekarang kan Cosmic udah tutup dan jadinya itu kan mereka fokus ke webcomic gitu kan. Kayak setelah yang era apa ya, aku kok kayak ngelihatnya gini deh, Cosmic itu first orbitnya mereka ini sih, mereka nentuin kayak mereka bagi apa ya, eranya itu kebagi jadi dua gitu, first orbit sama second orbit gitu. Yang first orbit itu bener-bener kayaknya satu tahun 2015 apa 2016 lagi gitu deh total gitu. Jadi mereka nerbitin 12 komik itu mereka nyebutnya first orbit. Terus second orbit itu mereka bener-bener rombak tema yang mereka pakai, cover yang mereka pakai. Dan entah kenapa tuh aku ngelihat eranya waktu si Cosmic udah emang bener-bener gulung tikar dan emang mutusin buat dia nerusin usaha komik cetaknya ini tuh, aku ngeliat kayak third orbitnya mereka tuh kayak ibaratnya mereka bener-bener fokus ke ini kan, ke komik gitu kan. Mereka nggak benar-benar gulung tikar, nggak benar-benar kayak cabut dari dunia industri komik gitu, tapi mereka nyoba medium yang lain. Terus kamu nggak pingin gitu buat komik? Kayaknya kamu tertarik banget deh sama komik, iya nggak sih? Gimana ya kalau tertarik, bener-bener banget sih, sumpah sih. Aku bener-bener pengen banget sih. Ya untuk sekarang sih aku masih developing story, entah kenapa ya. Yang itu ya? Iya, yang itu. Cuman aku developing story gue emang agak kurang ajar sih. Kayak ibaratnya gini loh. Aku emang sering sampai sekarang masih ini sih, ya bilangnya yang ngewibu juga sih. Aku masih nonton anime, aku masih baca komik, dan ini kurang ajarnya gini, aku setiap baca komik aku kayak ibaratnya ngambil reference juga, tetap ngambil reference gitu. Dan kurang ajarnya gini, aku setiap baca komik, setiap selesai gitu tuh langsung kayak ibaratnya aku ngubah plot story yang tak tulis lagi. Jadi ibaratnya kayak pertama aku lagi minggu ini mungkin lagi baca ibaratnya yang genre thriller gitu. Langsung aku mutusin kayak aku mau nulis storyku ini kayaknya aku bakal ngasih vibe thriller juga deh. Minggu depannya tuh aku tiba-tiba malah ngebaca yang ibaratnya genrenya shonen banget, action banget. Terus aku tiba-tiba mutusin kayaknya lebih bagus daripada thriller, mending tak bikin kayak agak action kayak shonen gini deh. Kayaknya lebih banyak orang bakal lebih nikmatin deh kalau misalnya aku bikin storyku kayak gitu. Nah itu sih, itu masalah aku sekarang, penulisanku di situ benar-benar masih ya berubah terus.
Tapi ya aku mau tanya. Apa? Menurutmu tuh yang penting tuh kamu nyalurin idealismemu atau kamu ngikutin pasar? Gila ini tuh susah banget sih. Susah sih untuk jawab sih. Idealisme atau pasar ya. Ini tuh dilema banget maksudnya. Kalau kamu apa ya, ngikutin idealismemu itu otomatis kamu emang rasa puas, kamu bakal puas banget sama apa yang kamu hasilin. Tapi ya timbal baliknya itu nggak banyak orang bisa nikmatin kontenmu itu kan. Oh iya sih. Tapi kalau ngikutin pasar, kamu tuh kayak dipaksa suka apa sama apa yang aslinya bukan passionmu gitu. Apa yang bukan kamu pengen bahas tuh dipaksa sama pasar. Pasar tuh suka yang kayak gini, kamu dipaksa gitu. Jadi ibaratnya kontenmu bisa laku, tapi kamu nggak ngerasa seneng sih. Nggak ngerasa bangga buat developing suatu cerita kayak gitu sih. Jadi menurut kalau aku sih ya, itu sih aku lebih bagus ya untuk jaga kewarasanmu ya. Menurutku kamu lebih baik ngikutin idealisme sih. Oke. Aku takutnya soalnya kamu tiba-tiba bikin genre isekai gitu. Tapi gini loh, ngomong tentang isekai ya. Apa? Entah kenapa kamu ngerasa nggak sih kayak ibaratnya eranya kita tuh emang kebagi-bagi gitu. Kayak genre isekai itu buat sekarang banyak itu menurutku hal yang normal. Kamu ngerasain nggak? Jadi gini, ibaratnya tahun 99, tahun 2000 ke bawah, tahun 99 itu kan kamu ngerasain banget ibaratnya genre yang paling banyak apa coba? Mecha sama sci-fi, science fiction, distopia gitu. Iya, jadi emang itu eranya mecha sama science fiction. Dan nggak satu judul doang, banyak banget kan, dari Akira, Ghost in the Shell, Evangelion, dan kayaknya masih banyak lagi deh yang Alita. Banyak banget, aku sampai nggak bisa jabarin sih, tapi banyak banget. Terus habis itu tahun 2000-nya, tahun 2000 ke atas ya. Tahun 2000 ke atas menurutmu yang lagi ngetren apa coba? 2000 ke atas, bentar. Banyak banget. Aku gak tahu itu, Mbak. Aku gak ngikut dia terlalu nggak terlalu sadar soal itu soalnya. Apa emang? Soalnya emang dari SD sama aku juga udah nikmatin anime dari TV sih. Bentar. Kayak Beyblade gitu-gitu nggak sih? Bukan. Apa? Mahou Shoujo. Oh. Kayak iya, gitu. Bayangin loh, jadi Cardcaptor Sakura, Sailor Moon, Tokyo Mew, terus beberapa apa lagi ya? Di Space Tune. Aku dulu sering nonton Space Tune sih. Banyak banget. Bener-bener banyak banget sih Mahou Shoujo sih. Tapi aku dari kecil itu sih ngikutinya ya kayak mecha gitu ya. Iya, mecha sama ya yang kayak Digimon gitu-gitu sih. Iya, atau sih. Apa Beyblade, terus Tamiya itu apa? Tamiya kan namanya. Iya, genre yang ibaratnya shonen gitu ya. Kalau gitu shonen kayaknya eranya itu pasti setiap tahun tuh ada deh. Ada terus ya. Tetap ada sih. Tapi entah kenapa aku ngerasa gitu sih. Jadi tahun 99 tuh emang sci-fi banget, mecha. Terus tahun 2000 tuh Mahou Shoujo, magical gitu. Terus ya eranya kita setelah 2000 berapa ya? 2010 kayaknya. Entah kenapa masuk banyak isekai gitu. Iya kah? Masa isekai dari 2010 sih? Pertama kali Sword Art Online tuh tahun berapa ya? Kayaknya bukan 2010 ya berarti. Iya, itulah kayak 2010-an ke atas sih emang. Pertama kali terbit 2009 sih dia. Kalau anime sendiri 2013 ternyata. Tapi kamu pernah bentar. Sesuatu gak? Rada putus-putus sih. Sahabat. Yuk. Udah normal.
Iya, udah Kamu normal. sadar sesuatu ya, kita dulu tuh udah dari kecil tuh asalnya kita udah sering nikmatin isekai loh. Contohnya apa? Ada satu anime yang kamu nggak sadar itu isekai loh. Tahu nggak apa? Bentar, aku mau nebak dulu. Isekai, Aku kalau kasih tahu kamu kaget sih. Blues Clues. Bukan anime kok. Apa ya? Tahu nggak? Isekai. Aku tahu. Inuyasha. Iya. Ini ya astaga. Bener kan? Sumpah loh, aku juga baru nyadar astaga ini isekai ternyata ya. Iya, aku juga gak nyadar loh. Nggak popul apa ya? Belum ada istilah itu loh waktu kita kecil. Iya, dan bahkan Hollywood sendiri juga kalau kamu tahu juga mereka sempat bikin genre isekai juga. Apa? Hollywood pernah bikin isekai loh. Apa? Inception. Bukan lah, anjir Inception. Bukan. Oh anjir, aku bingung. Tahu nggak Narnia? Apa? Narnia. Oh iya ya, bener sih. Baru nyadar aku. Narnia loh, aku baru sadar loh, yang ibaratnya dia kan buka lemari terus masuk ya dunia fantasi gitu kan. Tapi ya emang gede banget sih, nggak bisa dipungkiri emang genre isekai gede banget sih. Tapi gimana ya? Kalau ngelihatnya sekarang tuh kayak isekai itu jadi template buat cerita laku gitu nggak sih malahan? Nah emang ya ibaratnya ya emang kayak gitu sih, ketika ada satu pionir ibaratnya dia apa ya, ngebuka gerbang baru, ibaratnya nyuguhin sesuatu yang baru, otomatis yang lainnya juga bakal ngikutin. Kayak di industrinya kita juga, di industri filmnya kita juga, ketika ada satu orang bikin genre ibaratnya bikin movie horor bagus, otomatis yang lain juga pengen ikut kecipratan kesuksesannya juga. Gak bisa dipungkiri. Astaga. Tapi di genre di industrinya kita sendiri ya, kamu kan ngikutin itu juga kan, ibaratnya film-film yang ada di ya industri lokalnya kita gitu loh. Sekarang kalau bisa tak lihat juga bener-bener lagi berkembang banget sih kayaknya. Mungkin kayaknya selesai industri komiknya kita yang gede itu, habis itu kayak Cosmic dan lain-lain kan, mereka kan semua pada ibaratnya ya gulung tikar semua kan, karena nggak bisa balikin modal percetakannya mereka, dan akhirnya benar-benar industri komik cetak itu akhirnya tutup tahun 2018. Dan entah kenapa sekarang aku ngerasa kayak era industri kreatifnya kita tuh sekarang lagi fokus ke film. Iya, kayak ibaratnya film kayak ibaratnya dulu tuh film cuman bisa film Indonesia sendiri tuh cuman bisa dinikmatin cuman buat beberapa orang, kayak ibaratnya yang doyan romance sama horor doang. Kayak ibaratnya orang yang suka pop culture, kayak ibaratnya suka nonton film Hollywood, action dan lain-lain tuh agak susah buat nikmatin industri filmnya kita. Terus sekarang kan iya, semenjak dan akhirnya waktu The Raid muncul itu entah kenapa kita tuh kayak ibaratnya nemuin suatu genre yang baru, suatu hal yang baru sih. Kayak ibaratnya kayak balik lagi ke yang tadi, kayak ibaratnya orang nyiptain genre isekai, akhirnya yang lain juga pengen kecipratan juga. Kayak itu juga sih, jadi pertama kali orang bikin The Raid terus ibaratnya laku dan dilihat semua orang bahkan dari seluruh dunia gitu, langsung kayak ibaratnya industri kita tuh kayak udah mulai bangkit lagi, mulai hidup lagi, nggak fokus ke genre horror dan romance lagi. Akhirnya entah kenapa di industri kita tuh lagi nyoba suatu hal yang baru kan habis The Raid itu.
Habis itu mulai banyak genre-genre action yang baru mulai dirilis gitu kan. Iya sih. Sampai sekarang mulai ada genre superhero meskipun dulu pernah ada, cuma Nah, ya kayak gitulah. iya itu dia kayak, dan yang di eranya kita di beberapa tahun ini tuh emang yang lagi gede superhero sih, jelas sih. Iya, superhero. Sekarang ada 2 kan Sebenarnya jujur, yang gede. iya. Si apa? Yang wayang-wayang itu apa lupa namanya. Gatot Kaca bukan sih? Iya, Gatot Kaca kan? universe-nya namanya apa? Motor. Satria Dewa Universe. Iya. Satria Dewa Universe sama Bumi Langit. Iya enggak sih? Ah iya. Apa satu yang Gatot Kaca aku kurang tahu sih universe apa sih. Aduh. Tapi sebelum ada Bumi Langit kayaknya ada kan. Aku nggak bisa jelasin sih itu superhero apa bukan. Si Apa? ini si siapa ini namanya? Siapa? 212 tuh siapa sih? Oh, Wiro Sableng. Oh 212. iya. Iya. 212 itu Wiro Sableng kan hitungannya bisa dibilang hero juga kan. Karena Iya. hero kan. Tapi apa ya, bisa sih. Tapi nggak tahu juga sih, nggak tahu. Pendekar gitu, film pendekar bisa sebut superhero nggak? Iya, kayaknya bisa lah superhero. Iya bisa. Ya tokusatsu lah paling nggak. Iya. Iya sih. Itu kayaknya Wiro Sableng kayaknya sebelum ini kan, sebelum eranya Bumi Langit kan. Iya sebelum itu aku udah nonton sebelum nonton Gundala loh. Kayak aku nonton sama kamu nggak sih Wiro Sableng? Gundala ya? Aku enggak, aku Wiro Sableng. Apa kamu masih di Bandung waktu itu? Kayaknya iya. Wiro Sableng iya. Aku waktu itu masih magang di Bandung. Dan sayangnya aku juga waktu itu nggak sempet nonton juga. Kayaknya aku nonton juga belum nonton cuman beberapa bagian doang sih. Dulu sempat ditayangin di TV, belum sampai nonton full. Tapi aku mau tanya ya, menurutmu tuh Apa? bagian terpenting dari mungkin kayak animasi atau film itu apa sih? Atau komik lah, visualnya atau story-nya? Itu ya, aku kasih 2 tim itu, visualnya atau story-nya. Visual atau story ya? Apa? Menurutku ya. Menurutku yang paling penting, hal paling penting tuh otomatis ini sih. Otomatis story-nya. Story itu paling penting banget. Gak bisa dipungkirin, story itu penting banget. Ibaratnya apa ya, story itu kayak pondasi gitu sih aku kalau ngomong. Jadi oke lah kalau misalnya gini, misalnya kita lihat kayak gini, misalnya kamu bikin sesuatu yang ibaratnya visualnya bagus. Visual bagus itu nggak bakal bisa mempertahankan kayak kita tarik contohnya dari anime sih, kayak ibaratnya kamu bikin visual yang bagus itu tuh cuman bisa kamu mempertahankan audiensmu tuh cuman bisa di 1 episode sampai 2 episode. Iya sih, bener sih. Soalnya kamu ngeliat visual tuh lebih gampang bosan dibanding kamu ngertiin story-nya. Story bagus itu bakal bisa bertahanin kamu sampai nonton beberapa episode gitu loh. Dan yang paling penting juga plot itu paling penting sih. Makanya penulisan kayak cerita gitu, yang paling utama tuh kamu nentuin premisnya dulu. Premis dalam suatu cerita tuh penting banget sih. Kamu udah nentuin premis ceritamu? Jelas dong, udah Okay. dong. Premis itu ini loh, kalau kamu misalnya kamu nulis suatu cerita, untuk mulai nulis itu kamu tuh harus yang paling penting tuh kamu harus bisa nulis premisnya dulu. Premis itu penting banget dalam penulisan suatu cerita sih. Premis ini sih kayak kalau misalnya belum masih itu, premis itu kayak garis besar keseluruhan cerita sih. Ya intinya A mau ke C, A mau ke B gitulah. A mau ke B caranya gimana gitu kan? Iya. Kalau kita ngelihat
Iya kayak gitu. Kalau kita ngeliat ini contohnya apa ya? Kita tarik contoh dari apa ya? Doraemon lah. Doraemon tuh premisnya apa coba? Doraemon kan premisnya tuh robot kucing datang dari masa depan, nolong buat ini, terus nolongin ini kan, nolongin seorang anak kayak pecundang gitu, pakai gadget ajaibnya dia, sama solusi uniknya. Itu premis utamanya tuh gitu. Akhirnya kalau misalnya kamu udah dapet premis, otomatis kamu bakal gampang untuk ngembangin story-nya itu. Iya sih. Makanya premis tuh penting banget sih. Premis itu ibaratnya kamu kalau misalnya bikin rumah, kamu kan nggak bisa bikin rumah tanpa fondasi kan. Nah itu Iya. premis itu jadi fondasi rumahmu itu.